teman-teman semua, selamat pagi. Kita bertemu lagi di podcast inspiratif pada hari ini yang akan berbagi cerita, pengalaman dan juga kisah inspiratif pada hari ini. Oke, langsung saja. Pada episode kali ini kita kedatangan dua orang relawan yang telah terjun ke masyarakat untuk berbagi kepedulian kepada masyarakat sekitar untuk belajar mengajar. Langsung saja, di sini ada dua relawan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah inspiratif bersama kita. Oke, perkenalkan nama saya Ayu Karmatul Ismaini. Saya mahasiswa Psikologi Islam semester 4. Saya asalnya dari Lampung. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini Gersalda. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya angkatan 2022 dan berdomisili di Salatiga. Sebelum ke podcast inti ya, sebelumnya nih saya mau tanya tentang latar belakang komunitas yang kalian ikuti. Jadi banyak dulu deh. Kebetulan komunitas yang saya ikuti itu adalah komunitas Ayo Belajar Indonesia, di mana ini itu merupakan yayasan dari pusatnya itu ada di Jakarta. Dan komunitas ini itu dibuka untuk semua kalangan mahasiswa, gak cuma dari UIN Salatiga saja, tapi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Oh, aku ya. Kalau aku ikut komunitas Ruang Peduli namanya, Kak. Itu komunitas buat mahasiswa untuk menyalurkan keinginannya untuk mengajar, untuk yang kepedulian kepada sosial, gitu Kak. Oke, selanjutnya apakah dari masing-masing komunitas ini ada suatu pengalaman tertentu atau lebih jelasnya program tertentu? Oke, untuk di Ayo Mengajar sendiri itu ada program tetapnya seperti KBM, kegiatan belajar mengajar, kemudian Ayo Ngaji, sama latihan berbahasa. Karena di Ayo Mengajar sendiri itu kan sasarannya itu kita mengajar anak SD di desa yang terpencil, gitu, 3T, terpencil, tertinggal, sama satunya saya lupa. Nah, kemudian di sini itu kita sebagai relawan itu kita juga diberikan ruang untuk kita mengembangkan ide kreatif kita, seperti kita memberikan program kerja baru, seperti kita memberikan program tambahan seperti ekoprint, ekobrik, terus pohon cita-cita, dan masih banyak yang lainnya. Kalau dari punyaku program kerja ya Kak ya, kita ada yang kegiatan pasti itu ada namanya fun study, terus ada fun cleaning, fun hiking, sama kita berbagi sembako di sana kayak gitu. Kalau di fun study kita lebih fokus untuk mengajar kita dari anak-anak TK, lalu SD sampai SMP. Terus kalau fun hiking ya kita bakal ajak teman-teman yang belajar tadi untuk jalan-jalan hiking lah ke air terjun atau ke daerah atas. Kalau fun cleaning kita membersihkan musola pada waktu itu. Terus kalau berdonasi kita bakal ada di bulan depan. Keren sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya dalam proses belajar mengajar sendiri nih dari komunitasnya Mas Zanik dan juga Mbak Ayu, apakah ada tantangan tertentu atau hal unik tertentu yang selama pelaksanaan di komunitasnya itu berjalan? Pasti banyak tantangannya ya, apalagi kita di daerah yang terpencil seperti itu. Dan tantangannya itu ada di murid sama orang tuanya kalau di kami selama kami melaksanakan pengabdian tersebut, karena di sana itu anak-anaknya benar-benar
spesial ya, maksudnya spesial di sini itu bukan yang berkebutuhan khusus ya, tapi emang perlu pemantauan khusus sih. Soalnya kebanyakan di sana itu orang tuanya itu merantau, jadi kerjanya entah itu keluar kota atau ke luar negeri gitu. Terus juga kebanyakan kalau selain dari itu sendiri itu juga petani, berkebun gitu. Nah, jadi anak-anak itu mereka belajar ya di sekolah aja, mereka ngaji ya di TPQ aja gitu. Nah, di rumah itu mereka main HP tanpa pengawasan orang tua gitu. Jadi yang dilihat ya kita nggak tahu apa aja yang dilihat. Soalnya kemarin itu pas kita di sana itu ada kasus juga. Jadi anak SD itu dicabuli sama anak SMK gitu. Padahal itu juga di luar ekspektasi kita ya, benar-benar kita itu culture shock banget ya, yang menurut kita daerah seperti ini itu daerah yang benar-benar masih tertutup, ternyata malah lebih parah gitu loh dari daerah-daerah kita gitu. Seperti itu sih. Dan mungkin dari orang tua itu juga karena menyerahkan semua pembelajaran di sekolah, ternyata setelah kita kulik lagi, ternyata emang ada keterbatasan dari orang tua itu sendiri. Jadi banyak dari orang tua tersebut itu belum mampu membaca dengan baik. Jadi kita tuh pernah kan desa itu tuh ini ya Kak, dulunya itu desa binaan ya, binaan KKN dari UIN Yogyakarta. Nah terus pokoknya itu ada dua mahasiswa ini cinlok lah, terus menikah, terus jadi ngelola desa itu gitu loh. Nah jadi dua orang ini tuh dipercaya sama warga-warga situ untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan desa itu, pokoknya diserahin sama beliau ini. Nah kebetulan istrinya ini jadi kepala sekolah di SD tersebut. Nah selain itu juga beliau itu juga kayak ngadain ngaji sore gitu. Jadi kita diminta ngaji sore sama ibu-ibu. Nah itu kita diminta untuk membantu beliau untuk nyemak ibu-ibu tadi gitu loh. Ternyata ya itu tadi, jadi mereka bacanya itu masih terbata-bata, masih ada beberapa yang susah membedakan antara huruf hijaiyah gitu. Jadi mungkin itu kendalanya sih Kak. Jadi itu tantangan sekali untuk kita mengkondisikan anak-anak. Kalau untuk Mas Zainur sendiri nih dari komunitas Ruang Peduli ya? Iya. Kalau tantangan dari anak-anak RP itu ya hampir sama kayak yang diceritakan Kak Ayu, kayak desanya pelosok, terus dari anak-anaknya yang kurang dapat ilmu yang bermanfaat di sekolah. Jadi kan kebanyakan ya bersama kayak Kak Ayu tadi, yang anak-anaknya hanya diberikan waktu belajar itu hanya di sekolah, yang di rumah kita nggak dapat waktu, dan biarkan untuk teman-teman atau anak-anak itu bermain. Itu suatu kekeliruan dari cara mengajar atau mendidik anak-anak dari orang tua. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pembelajaran yang paling berharga itu didapat dari pengalaman, nggak cuman dapat di bangku sekolah. Jadi ya sekolah penting dan juga pengalaman juga penting. Jadi nggak bisa kita hanya terpacu cuma satu aja, kayak cuma sekolah aja, sekolah terus kita ambisius tapi kita nggak dapat pengalaman di luar sana. Ya itu jadi yang jadi nggak balance dari keduanya. Soalnya hidup itu kita juga harus balance juga kan. Tantangan lagi dari mungkin kalau dari aku, karena programku itu setiap every Sabtu, jadi mungkin kendala di waktu sih Kak. Kita nggak bisa ngemantau anak-anak yang berkegiatan di hari Senin sampai dengan Jumat. Kita bisanya melihat di Sabtu kayak gitu. Oke nih teman-teman, jadi banyak banget ya tantangan yang harus dilaksanakan oleh para komunitas ini. Sebagaimana mestinya kita itu sebagai muda juga harus
menginspiratif atau memotivasi para pemuda juga buat peduli kepada masyarakat lain. Bagi komunitas yang kalian ikuti sendiri itu pastinya terdapat tantangan yang banyak banget ya tentunya, nggak mudah juga untuk melaksanakan. Nah, dari masing-masing komunitas ini, apakah ada pesan atau kesan mungkin atau harapan bagi masyarakat sekitar untuk lebih peduli tentunya halayak umum untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Oke teman-teman, sebenarnya pesan saja ya untuk kita khususnya bagi para pemuda, jangan bosan-bosan untuk belajar karena bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena kalau misalkan kita nggak capek sekarang untuk belajar, kapan lagi kita bisa belajar seperti ini gitu. Karena kalau misalkan kita belajar pas tua nanti itu nggak secepat ini jaraknya gitu. Terus khususnya untuk mahasiswa, ikutlah volunteer relawan apapun itu, karena kita belajar di kelas itu hanya teorinya saja, untuk praktiknya kita perlu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih banyak di luar. Seperti itu. Untuk teman-teman sendiri? Aku ya, pesan dan saran bagi mahasiswa dan harapanku juga, pesanku buat teman-teman itu jangan pernah malu untuk kalian memulai sesuatu. Jadi banyak nih teman-teman yang aku malu nih mau ngerjain ini, aku malu kayak gini. Singkirkan batasan-batasan pada otak kalian, pada diri kalian. Kalian mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, dan pastinya nggak akan cobaan-cobaan yang kita dapat itu menyisakan diri kita, karena kita kembali lagi, kita ini Universitas Islam dan kita juga pasti tahu ajaran-ajaran dari entah dari teman, dari guru yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menyusahkan hamba-hanya melebihi batas kemampuannya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk memulai sesuatu atau melakukan sesuatu. Cobalah kalian menyingkirkan batasan-batasan pada diri kalian. Saran aku untuk teman-teman mahasiswa itu tadi. Terus harapan untuk teman-teman itu kayak kalian itu masih muda, kalian masih punya waktu yang lama untuk melakukan kegiatan apapun itu. Dan misalkan kalian nggak mau ikut di organisasi-organisasi entah internal ataupun eksternal yang kalian anggap itu hanya buang-buang waktu saja, kalian bisa cobalah ikut komunitas-komunitas atau kegiatan yang lain yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman itu hal yang sangat berharga bagi hidup. Karena kalau kita nggak ada pengalaman, kita juga nggak akan ada kegiatan kedepannya. Kita misalkan harus mendaftar bekerja atau ke dunia kerja, kita harus butuh pengalaman di situ. Jangan pernah kalian menunda pengalaman kalian sendiri. Gitu sih Kak. Wah, luar biasa banget ya kisah inspiratif dari kedua mahasiswa Unsalatiga ini. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada podcast hari ini yaitu yang dari awalnya mahasiswa yang mencari kegabitannya hingga hasilnya mendapatkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu kisah sangat inspiratif bagi saya ya. Terima kasih untuk kedua relawan yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk berbagi cerita kepada teman-teman juga. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada semua teman-teman yang telah menonton podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi.